Halo, kami dari kelompok 3 Pendidikan Pancasila. Perkenalan, nama saya Rafael 084. Nama saya Akis 073. Saya Ratu 090. Saya Jessica 086. Dan aku, Ray. Akan mengulas mengenai film Suhoki tahun 2005 beserta dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. Ya, mengenai dari film Suhoki, saya akan menjelaskan tentang implementasinya dengan sila pertama dulu, itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di film G ini memang nggak banyak yang ditonjolkan tentang agama secara ritual, tapi G ini menonjolkan dengan sangat kuat menggambarkan nilai spiritualitas, bagaimana relasi G ini dengan alam. Contohnya dia sering menjadikan gunung sebagai simbol pencarian makna hidup dan jadi tempat untuk merenung tentang manusia, kekuasaan dan kebenaran. Nilai ketuhanan yang di film G ini tercermin dalam yang pertama, kesadaran G akan keterbatasan manusia, kemudian refleksi tentang moralitas yang tidak bergantung pada manfaat politik, dan juga rasa kagum pada keagungan alam. Dari situ, ketika G berkata bahwa manusia harus hidup jujur dan apa adanya, itu mencerminkan sikap spiritual yang selaras dengan sila pertama, yaitu menjunjung nilai moral tertinggi makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua adalah implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana sila kedua ini sangat kuat terlihat dalam kritik-kritik G terhadap kekerasan, fitnah politik, dan pelanggaran hak asasi. G ini menolak pembunuhan massal, penindasan, dan penyiksaan meski dilakukan atas nama ideologi apapun. Kalau di dalam film, G ini menentang ketidakadilan baik dari PKI maupun militer. Kemudian dia juga mengecam kekerasan terhadap rakyat kecil dan aktivis, dan juga membela teman-temannya yang dianggap berbahaya oleh pemerintah. G ini memperjuangkan harkat manusia tanpa diskriminasi suku, agama, atau ideologi. Jadi aku di sini akan menjelaskan tentang film G yang terhubung dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di sini G seringkali perjuangannya justru disalahpahami sebagai tindakan memecah belah masyarakat, dan ia padahal justru menolak polarisasi politik. Karena polarisasi politik itu sangat mengancam bangsa-bangsa Indonesia. Dia juga tidak hanya mengingatkan teman-temannya untuk tidak terjebak dalam kelompok kebencian antar kelompok, namun ia juga mengkritik berat tentang fanatisme kelompok yang berkaitan dengan polarisasi politik tersebut. Terlihat juga di film tersebut, dia sangat menjaga erat pertemanannya, yang pertemanan lintas etnis dan juga ideologi. Di sini, kegelisahan rakyat miskin yang terombang-ambing dan terpecah belah karena perebutan kekuasaan, dia sangat berupaya menulis kebenaran untuk menyatukan masyarakat. Dan demikianlah dia berkontribusi pada nilai persatuan dengan membangun kesadaran bangsa. Untuk sila keempat, di dalam film dia sangat menekankan tentang kepemimpinan yang bijak. Sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini sangat ditekankan tentang kepemimpinan yang bijak, tidak otoriter, dan berdasarkan musyawarah. Dia sangat menolak keras otoritarisme baik dari pemerintah maupun organisasi kemahasiswaan. Dia juga mendorong teman-temannya untuk berpikir kritis tentang politik dan bukan hanya berdebat dengan argumen, emosi, dan juga paksaan. Dia di film ini terhubung dengan sila keempat. Dia menekankan bahwa demokrasi membutuhkan suara yang jujur, bukan hanya perkataan semata. Film G sendiri merupakan film yang menceritakan mengenai kisah aktivis pada masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru bernama Suhoki. Suhoki sendiri yang diperankan oleh Nicholas Saputra merupakan mahasiswa sastra Nanti kalau aku bilang ulang berarti cut ya. Suhoki sendiri yang diperankan oleh Nicholas Saputra merupakan mahasiswa sastra Universitas Indonesia. Dalam film, Suhoki sudah tampak sebagai pribadi yang sangat kritis sejak dia masih kecil. Dia juga terlihat menjadi individu yang sangat senang membaca, kritis, dan suka menyatakan ketika ada hal yang tidak benar. Contohnya,
ketika dia protes bahwa nilai temannya lebih bagus daripada nilai dia, padahal temannya mendapat nilai bagus karena dia adalah anak guru yang mengajar di sekolah itu. Ketika ia dewasa dan menjadi mahasiswa di Sastra Universitas Indonesia, dia menjadi pribadi yang lebih idealis dan mulai menulis surat kabar untuk mengkritis pemerintah ataupun ketidakadilan yang terjadi. Dalam film, konflik yang di-highlight merupakan adanya perbedaan pandangan antara PKI dan militer, korupsi yang merajalela, dan perubahan rezim. Dalam kondisi ini, Ki sebenarnya ada di posisi netral karena bagi Ki kemanusiaan di atas segalanya, dan bagi Ki kemanusiaan tidak bergantung pada bendera manapun. Ki sendiri fokus mengkritik pada korupsi di pemerintahan Soekarno, kekerasan di kedua kubu, dan pembohongan publik yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang terafiliasi oleh politik. Akibatnya, Ki dimusuhi oleh aktivis pro-PKI, dicurigai oleh aparat militer, dan dianggap sebagai pihak yang berbahaya bagi pemerintahan. Namun itu tidak menghentikan Ki dan Ki tetap menulis, bahkan turun ke jalan. Ketika rezim Soekarno runtuh dan mulai digantikan oleh Soeharto, rakyat berharap akan banyak perubahan yang terjadi. Namun, Ki sendiri sudah melihat bahwa rezim Soeharto tidak jauh berbeda dengan rezim Soekarno. Ki masih setia dengan terus mengkritik pemerintahan baru. Namun, teman-teman dan orang di sekelilingnya banyak yang mulai terbawa arus dan demi keamanan dan jabatan. Hal ini menyebabkan adanya jarak antara Ki dan orang di sekitarnya. Menjelang akhir film, Ki mulai menyadari bahwa perlawanan bukan hal yang mudah dan melawan rezim artinya melawan sistem yang jauh lebih besar dari dirinya. Namun hal itu tidak menghentikan Ki. Ia tetap mengkritik dan menulis, di mana tulisan-tulisan itu yang justru akan menjadi peninggalan berharga setelah ia meninggal. Film Ki juga menceritakan tentang kehidupan pribadi Ki. Diceritakan Ki memiliki perasaan pada temannya, Ira, namun masih ragu dan menyangkal akan perasaannya sendiri. Sehingga ia tidak pernah memiliki keberanian untuk menyatakan perasaannya. Di saat yang sama, ia juga dekat dengan perempuan bernama Sinta. Namun pada akhirnya ia menyadari bahwa hatinya jatuh pada Ira. Walaupun sayangnya ia tidak mendapat kesempatan untuk menyatakan perasaannya. Langsung hingga akhir hayatnya. Di akhir film diceritakan juga bagaimana Ki menghembuskan nafas terakhirnya. Ia meninggal di pangkuan sahabatnya ketika sedang mendaki Gunung Semeru. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini paling banyak muncul dalam perjuangan Gie. Seluruh kritiknya terhadap korupsi, ketimpangan, dan penindasan berakar pada keinginan menciptakan keadilan sosial. Contohnya, ia menyoroti eksploitasi rakyat miskin oleh pejabat, ia mengkritik orientasi ekonomi yang mengabaikan kesejahteraan umum, ia percaya bahwa kekuasaan harus kembali pada rakyat, bukan elit politik, kesederhanaan gaya hidupnya, menolak privilege, hidup apa adanya, juga mencerminkan solidaritas terhadap rakyat kecil. Film J bukan hanya biografi seorang aktivis, tetapi juga refleksi tentang makna kejujuran moralitas dan keberanian dalam hidup berbangsa. Sikap kritis J sering disalahpahami sebagai tindakan kontra Pancasila, padahal esensinya justru memperjuangkan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam setiap sila. Melalui kisah hidupnya yang singkat namun penuh integritas, J mengingatkan bahwa Pancasila hanya bermakna jika diwujudkan dalam keberanian berkata benar, membela sesama manusia, menjaga persatuan, menghargai demokrasi, dan memperjuangkan keadilan sosial. Sekian ulasan film Suwoki dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Teman-teman ya. Terima kasih.